Assalamualaikum guys. Kita akan merakit lagi sekalian tutorial untuk merakit komputer ya. Kebetulan saya rakit ini adalah komputer atau CPU generasi 4 dari i5. Oke. Di sini bahan-bahannya yang pertama ada ini nih. Ini namanya mainboard. Mainboard ini bermacam-macam ya, sesuai dengan tipe dan soket LGA nya. Cuman ini saya menggunakan Intel, jadi Intel 1150 yang akan saya rakit. Nah, saya akan sedikit menjelaskan di sini. Ini ada baterai jam, seperti baterai jam. Ini namanya baterai CMOS ya. Ini soket untuk RAM, ini soket untuk prosesor, ini soket untuk VGA card. Oke, lihat di sini. Ini buat keyboard, mouse. Ini buat mouse. Ini buat VGA. Ya, ini buat printer zaman dulu kalau nggak salah ini. Ini ada slot USB, ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada slot buat LAN. Ya, kabel jaringan, ini namanya soket RJ45. Di sini ada 3 nih, 3 buat audio, 1 untuk speaker, 1 untuk mic, dan 1 untuk headset kalau nggak salah. Oke. Nah, yang biasa digunakan itu adalah headset sama mic ya, headset sama mic itu output ya. Oke. Setelah ini ada ini nih soket dari power supply listrik ya. Di sini 24 pin, dan di sini ada juga ini ada soket listrik 12 volt dari power supply. Jadi kita akan perkenalkan satu-satu dulu. Ini mainboard LGA 1150. Nah, setelah itu ini ada prosesor, bisa lihat sini ya. Nah, Intel Core i5 4570 Malaysia 3,20 GHz. Oke. Ini namanya RAM. Random Access Memory. Ini dari Kingston. Kingston ini 8 GB. Nanti akan kita pasang RAM-nya itu 2 kali 8 GB, berarti 16 GB. Ini ada harddisk SATA guys, ini ya. Ini 250 GB nih guys nih. Oke, terus ada kipas prosesor, kipas sama lempengan besi ini untuk pendingin. Jadi dari besi ini nanti bisa disalurkan lewat lubang-lubang angin sini, dan nanti besi ini akan membuat dingin juga. Dan nanti di sini tengahnya ada pasta ya. Pasta itu untuk perantara antara dingin yang keluar dari kipas ke sini dan nanti ke prosesor ke sini. Nah, nanti kita akan coba. Dan satu lagi ini ada power supply. Power supply itu adalah alat untuk menyalurkan listrik dari listrik rumah ke sini dan kemudian dibagi ke dalam sini nih, dibagi ke dalam beberapa kabel, nanti masuk ke mainboard dan kipas ya. Dan tidak lupa juga ini namanya prosesor tadi ya. Oke, dan tidak lupa juga ada casing, bisa dilihat ya, ini casing nih. Nah, ini casingnya, casing standar aja ya. Kita pakai casing standar ini tanpa power supply. Oke, sekarang kita akan rakit satu-satu guys ya. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke proses perakitan. Yang pertama itu kita siapkan mainboardnya dulu. Kalau saya ya gitu, seperti kita mainboard. Oh, ada satu juga yang kelewat. Itu adalah ini nih, tank VGA card. Biar kuat main game, biar kuat mendesain grafis, kita pakai VGA card ya, dari Arxle ya 3D. Nah, ini 1 GB lumayan lah, bisa buat main PS3 bisa, ini PS3 main GTA 5 juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita
ke proses perakitan. Ya, pertama tadi itu proses pengenalan hardware. Ini yang disebut dengan hardware tuh yang tadi nih, yang tadi bisa dipegang. Kalau software itu nanti masuknya ke dalam kategori yang tidak bisa disentuh, ya, seperti program atau sistem. Oke, kita akan rakit ya. Nih, kita akan rakit yang pertama-tama itu biasanya ini prosesor ya. Kita buka soketnya ini nih, tekan ke bawah, tarik keluar. Oke, nah setelah itu dibuka, kita pasang prosesornya ini. Prosesor apa ini tadi teh? Prosesor Intel Core i5 4570 dengan kekuatan 3,2 GHz buatan Malaysia ya, produksi Malaysia. Oke, kita pasang. Dan ini ingat guys ya, cara pemasangan prosesor itu di sini ada ini nih. Nah, ini pin ini nih. Nah, ada lekukan, sini juga sama ada lekukan, jadi biar nggak salah ya. Nah, di sini juga soalnya nanti sebelum dipasang di sini juga ada lekukannya nih untuk biar nggak salah. Nah, ini ya, ini lekukannya nih, ada nih sama ini nih lekukan. Nah, kita masukin jadi nggak bakalan kebalik. Dan satu lagi selain ini lekukan tandanya, ada tanda panah kecil nih. Ada tanda panah ini di sudut sini nggak ada, cuma ada di sini. Nah, ini nanti dia masuk di sini nih, ketemu dengan ini. Nah, pasnya di sini. Oke. Dan hati-hati guys ya, jangan sampai ini membersihkan pakai kuas atau pakai tisu di bawah pin besi, apa namanya, pin besi dari ya, soket prosesor ini. Takutnya ini kan sensitif ya, sedikit aja bisa rusak ya, dan tidak bisa terbaca di prosesor, karena prosesor itu terdiri dari beberapa titik tuh, dilihat di dalamnya nih ya. Oke, cara pasangnya kita pasang. Nah, setelah pasang tempel, kita kuncinya bagaimana? Nah, ini biar masuk bawah, set ke bawah ini nih ya guys ya. Nah, setelah itu kunci pakai ini, tekan, masukkan. Oke, aman. Pertama aman, kita sudah memasang prosesor. Yang kedua, kita akan pasang kipas. Kipas apa? Kipas prosesor ini. Nah, jangan langsung dipasang guys ya. Yang pertama kita tentukan dulu si kabel ini ya. Kabel ini kabel listrik ya, yang akan nanti menghidupkan ini kipas ini nih. Nah, ngambil listriknya dari mana ya? Dari sini, dari mainboard. Nanti mainboard dari mana ya? Nanti dari power supply. Oke. Sebelum kita pasang, ingat kita pakai pasta dulu guys ya, sebagai penghantarnya. Nah, ini pastanya kayak odol nanti ya. Ingat, jangan terlalu kebanyakan, secukupnya aja. Yang penting nanti bisa rata untuk menutupi semua area ini, supaya nanti bisa nempel dengan lempengan tadi kipas. Sedikit aja, cukup. Ini bisa sebagai stok lah. Oke, segini nih guys. Nah, segini cukup, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu nanti biar dia rata, kita masukin ini kipasnya. Ingat ya, kabel ini nih, kabel ini nanti masuknya ke sini. Dan ini kan kipas ya, kipas dalam bahasa Inggris itu fan. Nah, nanti di sini kita tulis di sini CPU fan, nanti nyoloknya ke sini ya. Walaupun ini nanti hanya 3 lubang, tapi nanti masuknya harusnya ke sini. Oke, kita pasang. Bagaimana cara pemasangannya? Ingat, di sini ada 4 lubang nih. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, dan keterangannya di sini soket 1150 bawah mainboard ini. Soket itu apa ya? Ini soket untuk prosesor ini. Jadi modenya atau tipenya 1150. Oke. Nah, kita masukkan, dan di kipasnya ini ada 4 nih, ada 4 kaki. Nah, ini keempat kaki ini nanti masuk ke dalam lubang yang tadi. Lubang yang mana ya? Lubang yang ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita akan pasang, tidak bisa seperti ini ya. Kita pasangnya agak sedikit ditidurin. Kita majuin kameranya. Oke, kita ini ke bawah. Oke, seperti ini ya. Ingat ya guys ya, ingat posisi ini nih, posisi kabel ini nih ya. Kabelnya nanti ke sana, berarti posisinya seperti begini. Ingat, ini lubang ini harus masuk ke sini ya. Ini kita tarik dulu pelan-pelan supaya dia nggak terkunci, aman. Oke, masukin ke lubang, sep.
nanti secara otomatis pastanya merata ya. Tekan, kalau udah masuk tekan ya. Oke, ini udah masuk juga, tekan. Oh, oke, otomatis ini masuk juga, tekan. Nah, tekan. Nah, ini kan belum terkunci nih. Bagaimana cara menguncinya? Cara menguncinya kita miring dulu sedikit. Ini nih ya, kita tekan. Ini kan masih ada nih, belum masuk nih. Kita tekan dulu ininya biar dia ke bawah. Tekan. Nah, udah masuk nih guys nih. Ini nih. Sudah tekan. Ini tekan atasnya. Kita putar ke kanan. Asal jarum jam supaya dia mentok. Nah, ini udah mentok, berarti sudah terkunci. Nah, setelah yang ini kita silang ya guys ya. Kita silang berarti sama yang ini. Nah, yang ini kita kunci juga. Ingat guys ya, posisinya harus masuk ke lubang. Kalau nggak masuk ke lubang nanti patah. Ini kan bisa dilihat nih, dia belum masuk. Kita tekan dulu ini biar dia masuk. Jangan dulu ditekan atas ini ya, tekan bawahnya aja biar dia masuk. Guys, kita tekan dulu. Nah, dia udah masuk tuh. Sedikit lagi, tekan lagi. Tuh, nanti kalau udah masuk, nanti dia seperti gini nih. Nah, tekan masuk. Hop, udah masuk semua. Lihat kan? Nah, masuk semua. Kita kancing, tekan putar. Nah, oke, tuh terkancing. Tinggal dua lagi sekarang yang ini. Ya, tekan ke bawah. Udah masuk, kita tekan. Nah, kalau udah masuk dulu tuh enak, tinggal kita tekan dan putar. Bentar guys, kita putar. Sudah, belum. Nah, udah. Satu lagi yang mana yang belum? Oh, yang ini ujung nih. Nah, yang ujung ini ya, kita tekan. Nah, masukkan, kita tekan, kita putar. Oke, beres. Tahap 2 sudah. Kita pemasangan CPU, mainboard, prosesor, dan kipas pendingin ininya. Nah, sekarang kita pasang kabel ini nih guys nih, fan CPU fan. Nah, ini masuk. Lihatnya ada garis nih kan, ini ada sedikit tambahan. Ini kan dia masuk ke sini. Sep. Nah, udah masuk. Oke, udah beres. Udah 1 tahap, 2 tahap ya. Setelah itu gampang, kita akan pasang dulu ini RAM. Ini RAM tadi berapa giga? 8 giga dari Kingston. Kita lihat benar atau tidak ya. Nah, sep. Nah, RAM Kingston 8 giga. Oke, kita pasangnya bagaimana? Jangan asal-asalan ya. Nanti kita pasang ke sini nih. Nah, pasangnya bagaimana? Nah, kita lihat ini jarak yang paling pendek mana nih? Oh, ini ya. Kalau ke sini agak pendek, ke sini panjang. Nah, berarti kita lihat di sini yang agak, oh ini agak pendek, ini panjang, berarti pemasangannya seperti begini. Bebas mau pasang yang itu dulu atau ini dulu ya. Kita pasang dari yang ujung dulu. Ya, kita pasang, cuma tekan aja. Tuh. Kita tekan otomatis dia ini ngancing. Tuh. Oke, kita ulang. Ingat jangan sampai salah. Kita pasang. Sep, tekan. Udah beres. Kita cek. Beres, berarti prosesor sudah terpasang, kipas sudah terpasang, RAM sudah terpasang. Sekarang kita pasang power supply dan hard disk. Mana hard disk? Nah, ini hard disk. Hard disk. Dan ini, kalau ini dipasangnya ketika ini sudah terpasang ke dalam yang namanya itu casing. Nah, ini casingnya. Nah, ini casingnya. Nah, sementara kita pindahin dulu karena kita akan menidurkan casing. Oke, ini kita simpan dulu di bawah. Oke, nah, up. Sebentar, casingnya kita buka. Ada di casing juga ketika pemasangan casing ada beberapa kabel yang harus kalian tahu ya. Ada kabel yang namanya itu
switch power, ada switch reset, dan ada switch bukan switch, LED untuk lampu. Nah, oke guys, ini kita lihatin. Nah, ini adalah casingnya ya, casing. Ingat guys, ketika kalian membeli mainboard atau motherboard itu harus asam ininya nih. Nah, back panel supaya nanti tidak bolong. Kalau tidak ada beli mainboard, tidak ada ininya, nanti bolong, kelihatannya jelek ya. Oke, kita akan nemu apa ini ya? Ini yang namanya itu speaker emergency guys ya. Jadi ketika ada trouble di mainboard nanti dia akan memberikan sinyal. Oke, kita akan pasang yang namanya itu power supply. Bagaimana pasang power supply? Nggak terlalu sulit ya. Ini power supply yang kita pasang ini adalah sebesar 450 watt. Oke, bagaimana cara pasangnya? Nah, kita pasang dulu seperti ini ya. Ingat guys ya, pemasangan power supply yang harus menjadi kunci utama itu adalah bentuk dari lubang baut ini guys nih. Ini kan ada lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4. Nah, kenapa? Karena di sini juga di power supply sama. Jadi kita harus menyesuaikan, ada lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4 untuk pengancing. Jadi kita harus disesuaikan guys nih ya. Kita pasang. Nah, saat ini sudah pas nih, pas di lubang-lubangnya. Tinggal pakai apa? Ya, kita pakai baut 4. Bautnya itu agak sedikit beda ya dengan baut yang lain. Nah, ini bautnya bentuknya agak sedikit seperti payung dan tebal. Nah, ini bautnya. Oke, kita cantolin dulu biar dia nggak jatuh. Nanti kita kencengin pakai obeng. Nah, ini sama, kita pasang di sini. Oke, kita pasang di sini. Ini adalah teknik dasar perakitan ya, tidak secara mendetail. Kalau secara mendetail nanti kita akan jelaskan ada apa itu mainboard AMD, apa itu mainboard Intel. Oke, kebetulan yang sekarang saya pasang itu mainboardnya adalah Intel. Oke, sudah terpasang, kita kencengin. Oke, kita kencengin lagi. Nah, ini atas nih. Oke, yang ini. Oke, satu lagi nih, kita kencengin. Nggak terlalu, tidak usah kencang-kencang, yang penting dia bisa, tidak untuk getaran. Oke, udah beres tuh. Sini sudah terpasang casing dengan power supply. Oke, sekarang kita akan pasang mainboard. Pasang mainboard ada 2 jenis. Alangkah baiknya jangan sambil berdiri begini guys ya. Kalau kita mau pasang mainboard yang tadi sudah kita pasangkan beberapa komponen, itu bentuknya harus agak sedikit tidur guys ya. Ininya kita tidurin. Nah, oke, sebentar kita akan coba rubah ininya sebentar ya. Oke, kita tinggiin. Kita soalnya mau pasang mainboard. Nah, oke, cukup. Oke. Nah, ini mainboard yang tadi. Ini mainboard yang tadi guys ya. Ingat, kita kan tadi punya back panel nih, yang ini nih. Nah, ini lubang ini harus kita samakan dengan lubang ini. Ya, udah pasti sama, udah nggak mungkin nggak sama. Oke, kita pasangkan. Set. Nah, sedikit lagi. Set. Udah. Tuh. Kenapa kok sama? Karena nanti ini ya guys, nah ini ininya pas tuh, kan pas dengan lubang-lubangnya. Oke, setelah itu kita kencengin. Di sini saya menggunakan sebenarnya ada 6, cuman di sini saya cuma pakai 4 cukup ya. Baunya sama seperti tadi, cuman bedanya sedikit. Kalau baunya ini mah agak kecil ya, tidak terlalu besar.
tadi bautnya. Bentar. Nah ini bautnya. Ya tadi ya, kalau yang tadi yang untuk power supply ininya tebal, kalau untuk mainboard ininya tipis ya. Oke, kita pasang di sini. Oh, ini satu, ini dua, ini tiga, dan ini empat. Ingat guys ya, kalau mau masang mainboard itu jangan dulu langsung dikencengin ya, kita putar dulu, yang penting dia bisa nyangkut dulu. Oke, sama ini juga yang penting dia bisa nyangkut dulu. Bentar. Oke, sama ini juga. Kenapa jangan dulu dikencengin? Jangan dulu guys, supaya nanti posisinya enakan, bagus. Oke, nah kita dorong ke belakang. Nah, setelah dorong ke belakang kita kencengin. Oke, yang atas. Oke, sayang ini. Oke, satu lagi ini. Oke, sekarang pasang listrik untuk mainboard. Mainboard kebetulan ini ada dua. Kabelnya banyak nih, cuma yang kita pakai untuk mainboard tuh, untuk yang saya pasang ini cuma dua. Nah, apa? Ada yang tahu apa kabel apa? Dimana tadi? Iya betul, ini 12 volt dan ini 24 pin. Yang 24 pin ke sini. Ya, ingat, kalau dia tidak sesuai, dan kita tidak bakal salah pasang ya. Kalau kita salah pasang nggak bakal mungkin. Kenapa? Kalau dia tidak sesuai dia nggak akan bisa masuk nih. Nah kalau dia sesuai baru dia masuk. Kenapa bisa sesuai? Karena di sini terdiri dari nih, ada yang bentuknya kotak, ada yang kayak persegi 6 ini nih, agak siku ya, kayak rumah. Nah kalau dia cocok dia pasti masuk, kalau dia nggak cocok nggak bakal masuk. Tuh kan langsung masuk. Nah masuk, kita tekan atasnya dikit, beda ngancing. Oke, sudah. Sama ini juga yang 12 volt ya, ini di sini ada, pasti ada lah itu. Kalau yang baru itu ada 6 lubang, yang tipe 1150 mah cuma 4 untuk yang saya pasang ini ya. Udah beres, sisanya tinggal apa? Tinggal kita rapikan. Rapikannya pakai apa? Kita biar tidak berantakan seperti gini, yang sudah kabel yang sudah terpasang kita rapikan dulu pakai apa? Pakai kabel tis ya. Oh, kita rapikan, berarti kabel untuk apa? Mainboard 12 pin kita kesiniin. Nah, kita rapihin supaya tidak acak-acakan. Kalau acak-acakan kan nggak enak dilihatnya. Kita rapihin biar dia tidak berantakan, biar enak dilihatnya. Oke, nah ini kabel tisnya kita masukin dulu ya, tidak terlalu kelihatan berantakan. Oh nanti aja lah kita ini ya, setelah kita pasang harddisk supaya enak, jadi satu kali aja. Setelah itu apa yang kita pasang? Yang kita pasang itu adalah ini VGA card. VGA card ini adalah hardware supaya kenceng main game atau kenceng dalam mendesain grafis. Oke, bagaimana cara pasangnya? Gampang atau sulit? Ini, nah ini soket untuk bentar, kita tunjukin dikit. Nah, nah ini soketnya. Kita tinggal gini aja. Ingat ya, ini sudah ada lubang. Sudah ada lubang nih. Kita tinggal colokin aja. Dan dia pasti nggak bakal masalah. Oke, masukin. Udah beres ngancing. Nah, ini sudah beres. Oke, kita kencengin bautnya. Di mana? Ya di sini. Nih. Kita kencengin, kita kasih baut. Sebentar. Udah.
guys ya. Kasih baut di sini. Nah, kita kencengin guys, biar dia tidak goyang. Aduh, goyangnya. Ini nih. Oke. Nah, bawahnya hampir sama kayak tadi ya, kayak di mainboard, agak tipis. Oh, sebentar. Nah, oke. Kita putar kencang. Oke, setelah itu apa? Kita pasang penutupnya. Penutup apa? Penutup ini biar tidak kelihatan kurang bagus. Kita pasangin ini. Nah, ini penutupnya. Sip. Terus kita kancing pakai baut di sini. Terus kita kencengin. Nah, kita kencengin. Oke. Alhamdulillah beres. Nah, setelah itu apa? Kita pasang harddisk. Kalau kita pasang harddisk kita bisa sambil berdiriin. Oke. Oh, belum. Di sini kita akan menjelaskan nih. Ada beberapa kabel di dalamnya. Oke. Ini kalian bisa lihat ya, ada tulisannya power SW, ada HDD LED, ada USB, ada audio. Nah, tidak akan bisa salah ya. Kita lihat ke sini, kita puterin dikit, kita zoom dikit. Nah, kita kebawahin dikit guys. Nah, ini ada yang namanya pin nih. Ini namanya pin ya. Pin itu kawat atau kawat yang ini pin ya, kayak kabel gitu, kawat ke atas ya. Oke, kita cocokkan. Bisa lihat di sini. Kita apa ini tulisannya? App audio. Cari di sini. Ada audio nih. Bentuknya bagaimana? Ke atasnya sini 4, ompong 1, di atasnya 5. Oh, berarti cocokkan di sini sama. Ya, berarti yang ompongnya di bawah nih, yang ini nih. Nah, berarti kita masukin aja. Sip, beres. Nah, ada yang sistem fan ini ya, macam-macam. Sebentar, kita ada apa lagi yang di mainboardnya aja dulu, kita lihat apa. Ada USB. Nah, USB bisa lihat sini. Nah, ada 9, cuman yang satunya kosong ini nih. Cari sini ada USB. Ada yang ini nih. Nah, ini USB ya. Kita masukin dan kita nggak bakal salah. Sep. Oke. Masuk ya. Ada USB 1, USB 2, berarti ini yang paling utama ya. Kalau misalkan ada satu lagi, colokin di sini. Tergantung dari mainboardnya. Oke, ada apa lagi? Oh, ada 3 kabel nih. Ada power. Oke, power yang mana? Nah, ini yang kadang termasuk bukan termasuk, kita harus baca buku panduan ketika kita beli mainboard. Itu alangkah baiknya ada buku panduannya, buku spesifikasi dari mainboard tersebut ya. Kita zoom sedikit. Nah, ini guys. Nah, ini ketiga kabel tadi. Power yang mana? Kita lihat di sini. Oh, power di atas 2. Oh, ini power. Colokin. Reset yang mana? Oh, reset bawahnya. Oh, ini. Kita masukin nih. Nah, sudah terpasang. Apalagi yang satu lagi nih? Oh, yang satu lagi HDD LED. HDD LED yang mana? HDD LED. Kita lihat. HDD LED, LED. Nah, berarti yang atasnya nih. Power LED. Nah, power LED itu lampu untuk ketika dinyalakan power. Nah, kalau HDD LED berarti hard disk ketika beroperasi lampu nyala, ada indikator lampu nyala, berarti di yang bawah HDD LED nih. HDD LED. Oke, kita masukin. Udah. Sudah agak kecil soalnya guys, kelihatan. Sip. Ada apa lagi yang belum? Ayo, apa yang belum tadi?
Yang ingat siapa? Apa? Yo, ini. Nah, sih. Nah, ini namanya speaker system. Ketika ada sistem yang error atau RAM bermasalah atau apa, nanti ini yang memberikan indikasi sinyal ya bahwa ada sesuatu yang rusak, dan dia memberitahu kalau sinyalnya seperti gini kayak titit berarti RAM, dan itu nanti ada pembelajaran juga. Kita masukkan sini 4 ini ya, sini ada 4 lubang, bisa dilihat ya. Kita masukin sini. Tuh, tangannya gede. Kita aja. Oke. Beres. Tinggal kita pasang satu lagi, ada yang tahu apa? Harddisk. Nah, kita balik dulu. Pasang harddisk kita bisa sambil berdiriin kasihnya. Oke. Bagaimana berdirinya? Ya tinggal kita berdiri aja. Nah, sebentar guys. Kita akan pasang harddisk, kita turunin dulu. Kameranya biar enak dilihat. Au. Pelan-pelan. Up. Udah guys, ini sudah terpasang semuanya nih. Tinggal kita pasang harddisk. Sip. Nah, harddisknya mana ya? Tadi kan ada ya. Nah, ini harddisk. Nah, ini harddisk nih. Ini harddisk ya. Harddisknya 250 GB tadi. Bagaimana cara pasang harddisk ya? Pasang harddisk itu, ingat ya guys ya. Harddisk itu ada ATA, ada SATA, dan ada NVMe yang baru. Kita menggunakan yang SATA 2 ini ya. Nah, ini SATA 2 sebenarnya SATA nih. Nah, kalau SATA berarti nanti kabel seperti gini. Ini kabel data dan ini untuk kabel power ya. Kita akan coba pasang pakai kabel datanya. Oke. Nah, kita untuk harddisk itu biasanya bautnya itu baut yang agak besar guys ya. Kita biasanya pakai cukup 2 baut aja nih. Bautnya seperti ini untuk harddisk. Untuk di sini ya. Harddisknya dipasang di mana? Ya di sini. Nah, ini nanti perkabelan ya. Kita pasang di sini. Ini sini ada besi nih guys nih. Bentar kita sini. Nah, ini ada besi nih. Besi menonjol. Ini untuk penyangga harddisk guys. Kita masukin lagi. Nah, ingat kalau mau dikancing, ininya posisi ini nih guys nih. Sebentar. Kita sini up. Kita turunin lagi. Sebentar guys. Nah, kita nunduk sedikit karena kita mau pasang harddisk. Oke, ini nih ada lubang nih kan. Di sini kan ada lubang harddisk nih, lubang baut. Ini harus pas ke lubangnya. Nah, ini baru pas. Setelah pas itu masuk, kita kasih obeng baut, masukin, kita kancing. Tuh, yang ini juga sama pas kan. Ketika sudah pas, maka ini juga pas. Oke. Kita pasang. Oke. Ada beberapa yang belum kabel belum tercolokin atau dicolok. Apa itu? Nah, kebetulan di sini di depannya juga ada kipas ya, sama lampu. Kita akan pasangkan kabel. Nah, ini adalah kabel power yang tadi saya bilang kan. Di harddisk tadi itu ada dua colokan ya, ada 2 soket yang harus dicolokin. Yang pertama kabel power, yang keduanya kabel data. Oke. Karena dia menggunakan SATA, berarti kita menggunakan kabel SATA. Kalau zaman dulu waktu sebelum generasi ini ada namanya ATA itu lebih besar lagi, cuma kita nggak pakai itu. Nah, ini kabel SATA tuh, SATA 6 GB per second. Oh, ini bagus kabelnya nih, berkualitas ya. Bagaimana cara pasangnya? Ini. Nah, supaya harddisk ini terbaca, bisa dibaca dan bisa diapa-apain nanti ketika di sistem, kita masukin dulu kabel datanya. Mana ini kabel datanya? Kemana?
Ini ada SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4. Berarti kita masuk ke SATA 1. SATA 1 mana? Berarti yang ini. Ingat guys ya, bentuknya kayak huruf L nih, kalau kalian bisa lihat nih. Nah, kayak huruf L kan, tuh L. Sama juga ini, berarti kita harus pasang, harus sama, harus pas. Kalau nggak pas nggak bakal masuk. Nah, klak. Setelah itu apa? Kita masukin ke sini sisanya. Awas kabelnya guys ya, ini kabel bagus ini. Oke. Nah, kita masukin ke sini guys. Nih kabel datanya. Oke. Habis itu satu lagi kita pasang kabel power. Nah, kabel power juga di sini ada dua jenis ya guys ya. Berarti jangan sampai salah guys ya. Nah, ini kesini dulu biar enak. Kabel power itu untuk harddisk ada dua. Ada yang bentuknya seperti begini, bisa lihat nih, dan ada seperti begini. Kira-kira menurut kalian yang cocok dengan harddisk ini ya yang mana? Karena dia SATA, mungkin kita pakai yang ini. Kita cari supaya nggak ribet nanti perapiannya. Berarti kita pakai yang ini aja guys nih. Nah, kita masukin ke sini. Jadi yang di atas nanti kabel bisa dirapiin. Sama L ya guys ya. L tuh bisa kalian lihat bentuknya L. Nah, kita juga sama pasanginnya harus L di sini. Oke, sekarang apa? Tahap terakhir. Dan itu apa? Kita rapikan kabelnya. Menggunakan apa? Kabel tis. Ya, biar rapi, biar enak nanti dilihatnya, biar tidak macem-macem, tidak gunggu seperti begini. Ini kabel apa nih? Dan itu kabel apa ini? Ini adalah kabel kipas di depan. Di depan itu kita ada kipas sama ada lampu. Nah, ini kita colokin nih. Kemana ini nyoloknya? Langsung aja ke sini. Oke, masukin tuh. Di sini ada dua kabel listrik dan di sini ada 4. Kita masukin aja dan nggak bakalan salah. Oke, beres. Kita rapihin. Bagaimana rapihinnya? Pakai kabel tis. Oke, kita rapihin biar nggak terlalu berantakan. Kita tarik dulu ke sini biar enak dilihatnya. Oh, berarti ini jangan ke situ masuknya guys, karena setup komputer itu harus estetik guys ya. Oke, mungkin ada beberapa yang tidak terlihat estetik ya, cuman ini karena sampel aja. Nah, ini ya, aduh, kita pondok, kita ini dikit. Nah, oke. Coba goyang kayak gini biar terlihat rapi sama ini. Nah, kita ikat di sini biar rapi nih, sama kabel ini kita satuin di sini. Oke, kita ikat pakai apa? Kabel tis nih. Kita ikat di sini biar enak dipandang. Kalau satu aja lah. Oke, karena kalau nggak terlihat rapi kasih kurang bagus deh. Jadi kita masuk di sini nih. Oke, kita ikat, kita masukin, kita tarik. Sip. Biar rapi, enak kan kalau rapi. Kita masukin ke belakang sedikit sih, ganjel. Oke, sudah. Tinggal yang atas ini. Yang ini kita masuk ke yang atasnya, kita rapiin lagi. Nah, yang ini kita rapiin guys, rapiin biar tidak berantakan seperti gini. Kita atur aja dulu kabel datanya biar nggak berantakan. Kita rapiin ke sini guys. Oh, sebentar, kita satuin sama ini aja biar enak ngeliatnya. Nah, di sini satu, nanti di atas satu. Ya apa? Pakai kabel tis deh. Ininya nanti sini. Sip. Ini apa, kita satuin aja gini ya. Serp. Nah, ini aja lah biar rapi.
sengaja satu ini kita keluarin ke bawah. Buat apa? Buat listrik kipas di penutup casing. Di casing penutup itu adalah ada kipas sama lampunya guys, biar estetik kelihatannya. Oke, sudah. Atasnya biar kelihatan rapi. Kalau diikat ke sini masuk ke segini, bagus gak guys ya? Udah kita gituin aja lah, cukup. Sekarang sini sudah beres ya. Harddisk kita susun dari awal. Ini nah. Oke, kita coba lihat dulu dari sini. Kita mundurin. Nah, oke guys, tuh. Oke ya. Ini di bawahnya ini mainboard, di bawahnya ada prosesor, ini pendinginnya, kipas pendingin sama besi pendinginnya, ada RAM sudah terpasang, ada VGA akar, terus ini ada pin bukan pin, apanya itu, ada USB yang di depan lewat sini kabelnya, ada audio juga, ada switch power, switch reset, dan ada delete. Oke. Setelah itu harddisk sudah terpasang, VGA akar, power supply, casing udah beres. Kita akan bungkus pakai apa? Bungkus pakai penutup casing. Mana? Nah, ada yang lupa nggak? Oh, nggak ada. Oke. Nah, ini penutup casing. Nah, di penutup casing ini ada kipas satu nih, kipas ada yang ada lampunya. Untuk apa? Kipas ini untuk membuang udara panas. Jika misalkan di dalam sini panas, maka si panas ini akan dibuang keluar. Pakai apa? Karena kipas ini. Oke. Nah, kabelnya nyolok kemana? Ya, tadi saya kan menyisakan satu ini. Nanti kita masukin ini ke situ. Set. Oke. Sebentar kita coba masukin ini. Sama kayak tadi ya. Udah beres masang. Kita tutup. Setelah itu nanti kita tes. Oke, ini casingnya baru karena pengirimannya kurang bagus ya, kurang hati-hati ini bentokannya pas lagi pengiriman sama ini nih. Oke, di kancingnya pakai apa? Nah, kita pakai baut kancingnya, dan bautnya pun cuma hanya satu. Ini baut pengancing, penutup casing penutup. Di mana ya? Di atas ini. Nah, ada dua tuh. Kalau yang sebelah sana kan ada dua tuh guys ya, bisa dilihat ya. Sebentar. Nah, yang ini penutup casing sebelah sana, ini satu, dan ini satu. Yang ini sih saya sisa satu dapatnya, kita pasang di sini aja. Nah guys. Oke. Kita tes, nyalakan guys, kita kasih power dulu ya, mudah-mudahan tidak meledak dan aman. Oke, kita akan coba tes, kita kasih listrik. Sebentar guys, kita rapiin dulu biar enak dilihat dan enak dipandang. Kita bulat sedikit. Nah, oke. Ya, ini ingat guys ya, di power supply itu kabel nih, kabel ini adalah yang nanti akan nyolok listrik. Nah, kebetulan saya udah mempersiapkan ini kabelnya. Oke. Nah, ini sudah jalan lagi, kita colokin sini. Nah, itu setelah dicolok, karena ini switch powernya di sini, kita pencet. Ini switch power ini. Oke guys, bisa dilihat ya, nih tuh. Oke. Saya ada sedikit masukan buat kalian. Nah, ini saya merakit ini semua dari mulai komputer CPU ini ya, sekitar seharga 1.650.000.
ini, dan ini sudah bisa pakai GTA, bisa buat ngedit juga guys ya. Bisa ngedit, apalagi Office mah sudah tidak ada masalah lah. Office mah pasti lancar. Kenapa? Karena RAM-nya itu 16 GB, yang biasa standar itu hanya 4 atau 8 GB, sedangkan di sini saya sengaja untuk 16 GB itu supaya dia bisa kenceng, bisa dipakai untuk main game atau desain grafis agak tinggi, dan kita tambah VGA card tadi, jadi supaya bisa lebih kencang jalannya. Oke guys, jadi ini hasil rakitan saya. Semoga nanti saya akan share ke beberapa teman-teman, beberapa adik-adik saya atau siswa saya. Beginilah cara merakit sederhana CPU supaya kalian tidak terlalu tidak tahu, tapi kalian tahu, minimal kalian tahu dasarnya seperti begini. Oke, nanti kita setelah ini atau di next kita akan bicara tentang software. Inilah yang disebut dengan hardware, dan biasanya ada tambahan, yaitu ada monitor, ada infocus, ada proyektor, ada webcam, dan yang lainnya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.